Roh Buku lagi. Hari ini kita akan membincangkan buku terbaru Turas Pustaka yang berjudul Teka-teki Para Wali, terjemahan dari Khatmul Aulia, karya Al-Hakim At-Tirmizi. Dan Ya, buku ini ya. kebetulan sedang uh, berada dalam hari terakhir masa pre-order. Jadi teman-teman Hmm. masih bisa mendapatkan buku ini dengan harga diskon tentu saja. Dan buku ini, Hotmul Aulia ini cukup istimewa karena uh, tidak banyak buku-buku yang secara komprehensif, secara lengkap, secara mendalam membahas tentang seluk-beluk kewalian. Dan Hmm. Al-Hakim At-Tirmizi menyediakan itu. Gitu. Dan beliau menjelaskan uh, siapa itu wali, bagaimana seseorang bisa disebut wali, dan yang terpenting dan ini juga ditekankan oleh Pak Yasir dalam pengantar ya, bahwasanya seorang wali itu adalah sosok yang memiliki kemelekatan yang kuat terhadap syariat begitu. Jadi akarnya, fondasinya itu syariat dulu yang kuat, baru bisa mencapai level-level berikutnya. Dan sayangnya uh, di hari ini gitu ya, belakangan ini kita kerap menyaksikan dengan gampangnya orang-orang di sekitar kita mengkultuskan sesosok uh, apa ya, yang orang yang dianggap alim, orang yang dianggap istimewa sebagai dalam tanda kutip wali atau sebutan-sebutan lainnya, dan uh, kerap kali penyematan ini bermasalah. Nah, nantinya Pak Yasir akan berbicara banyak terkait hal ini, termasuk terkait tanda-tanda kewalian, begitu ya. Apa saja yang bisa kita lihat, apa saja yang bisa kita tandai dari seseorang yang bisa disebut wali, dan apakah kita sebagai orang awam itu bisa tahu apakah orang lain itu wali. Ya. Selain itu, Pak Yasir nanti juga akan menjelaskan atau meneroka uh, sudut pandang kewalian ini dari sisi antropologis dan juga sosiologis, karena memang Oke. itu kepakaran beliau. Dan uh, untuk itu, sebelum kita mulai webinar kita, izinkan saya untuk membacakan sekilas biografi beliau. Jadi Pak Yasir lahir di Tanjung Pura 30 September 1983. Saat ini beliau mengajar di Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau mengampu mata kuliah Tarekat Tasawuf dan Agama Lokal, Orientalisme dan Oksidentalisme, Sosiologi Kebudayaan, Cultural Studies, Sejarah Peradaban, Seni dan Agama, dan mata kuliah lain. Selain itu, beliau juga aktif mengisi berbagai kajian di masjid-masjid dan di forum-forum ilmiah, dan beliau juga aktif menulis karya ilmiah dan juga buku. Dan ini tadi request saya secara khusus, nanti Pak Yasir semoga berkenan juga untuk membahas ketertarikan beliau terhadap apa ya, kuburan dalam tanda kutip, terhadap makam-makam uh, sosok-sosok penting ya dalam keislaman Jawa terutama. Dan nanti mungkin jika memungkinkan begitu ya, beliau mengaitkannya dengan bahasan kita Ya. dalam buku ini begitu. Mm-mm. Jadi tanpa berlama-lama, kepada Pak Yasir Arafat Mm-mm. disilakan. Oke. Ya, matur nuwun Mas Faizul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati segenap eh, jajaran pengurus Turas Pustaka, penerbit Turas Pustaka, editor,
Mas Faizul Munir, moderator, kemudian seluruh para hadirin yang malam hari ini berkenan bergabung bersama kami, termasuk barangkali penerjemahnya ini Mas Jum'an Rofarif yang menerjemahkan buku Khatmul Aulia dan beberapa buku-buku lain yang juga mungkin di antara kita sudah banyak yang membaca ya. Juga yang kami hormati para guru-guru, para pakar-pakar, para ahli yang hadir di majelis Zoom ini. Sebelum kita masuk untuk apa namanya membahas buku yang sangat bagus ini, buku teka-teki para wali yang asalnya berjudul Khatmul Aulia. Mari saya sekiranya berkenan kita semua mengirimkan bacaan Fatihah untuk Al-Hakim At-Tirmidzi selaku muallif atau penulis buku ini, yang mana beliau yang bukunya yang diterjemahkan oleh penerbit Turas Pustaka ini ada di hadapan pembaca tentu saja karena keberkahan ilmu-ilmu Allah yang dititipkan kepada beliau. Mudah-mudahan kita dapat meniru akhlak mulia Kanjeng Nabi dan juga akhlak mulia Al-Hakim At-Tirmidzi, dan mudah-mudahan juga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau babarkan di buku ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Syekh Al-Hakim At-Tirmidzi muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih para hadirin semua. Eh, Seperti tadi dalam perbincangan informal di awal saya sudah menyampaikan kepada Mas Faiz Munir, sebenarnya saya merasa dredeg juga ini memberikan kata pengantar untuk buku teka-teki para walinya Al-Hakim At-Tirmidzi ya, karena saya dulu membaca kitab beliau yang Al-Qalb wal Fuad itu dulu sekitar tahun 2014, dan saya lihat untuk ukuran eh, sufi atau untuk ukuran mu'alif kitab di zaman itu, bahasan yang beliau babarkan itu cukup analitik ya. Cukup analitik artinya dalam ukuran ilmu-ilmu modern yang menuntut definisi. Ilmu modern itu kan karakternya mau menuntut definisi, menuntut kategori, atau menuntut pembatasan-pembatasan. Dan kita bayangkan dunia modern baru lahir sekitar tahun 1500-1600 dengan jejak Aufklärung atau Renaissance. Tahun 800-an kira-kira berarti sekitar 8 tahun atau 8 abad atau 9 abad sebelumnya, Al-Hakim At-Tirmidzi sudah menyajikan definisi gitu. Jadi nalar analitiknya itu sudah dipaparkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, padahal jika diukur pada waktu itu sampai dengan kehidupan modern itu berjarak sekitar 9 abad atau 900 tahun. Tetapi beliau sudah mendefinisikan ya, mendefinisikan yang definisi itu dalam apa kita ya, definisi kita umumnya, definisi itu kan jami' wa mani' ya. Jadi mencakup dan membatasi gitu. Nah, dari sisi itu buku ini juga waktu saya kemarin itu membaca-baca yang kemudian diterbitkan, dia lahir atau dia hadir, Al-Hakim At-Tirmidzi ini hadir dengan definisi-definisi yang definisi itu pada masa tersebut itu belum umum gitu ya, belum umum pada masa itu, apalagi kalau untuk definisi fikih dan definisi teologi atau ilmu kalam itu sudah cukup banyak yang bermain, tetapi definisi tasawuf atau definisi sufistik dalam hal bahwa nanti beliau mendefinisikan wali hakullah itu apa yang dimaksud dengan wali majdub, atau apa yang dimaksud dengan 10 karakter kewalian gitu ya, atau apa yang kenapa kenapa orang itu layak dekat dengan Allah dan kenapa tidak, itu juga hadir dari ruang definitivisasinya Al-Hakim At-Tirmidzi, sehingga kita termudahkan untuk
membayangkan apa yang disebut dengan wali di masa awal ketika konsep ini atau realitas ini muncul pada zamannya. Ya. Kalau di dalam Al-Quran tentu saja sudah jelas Allah beberapa ayat ya, misalnya ada ayat yang innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Itu ada kata-kata waliyun di situ. Kemudian ada ayat yang sering kita dengarkan terutama nanti kalau kita ke makam-makam gitu ya, ketemu kaligrafi dilukis di atas dinding makam atau di atas dinding pintu masuk, tulisannya ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun ya, dan berbagai ayat yang lainnya ya. Ada lagi kata-kata dalam Al-Quran wala tattakhidhu min dunihi auliya kan gitu ya. Dan berbagai macam kata yang lain gitu. Dari situ kita jadi termudahkan untuk membaca, untuk mendefinisikan apa yang nanti dibabarkan Al-Hakim At-Tirmidzi di sini. Nah, secara konteks sosiologis, antropologis zamannya, kemunculan Al-Hakim At-Tirmidzi ini menjadi bagian dari, kami menyebutnya ini apa ya, eksplosi keilmuan atau ledakan keilmuan, ledakan keilmuan yang pada masa itu sedang marak-maraknya pertumbuhan madhab-madhab fikih, kemudian termasuk madhab hadis ya, termasuk pula madhab kalam dan berbagai macam fan-fan atau definisi-definisi ilmu yang lain gitu ya. Nah, dan beberapa literatur yang kami baca ketika kami mensurvei karya-karya yang membahas Al-Hakim At-Tirmidzi ini tidak banyak ya, tidak sebanyak para wali-wali besar seperti Al-Ghazali atau tidak banyak seperti Syekh Abdul Qadir atau Syekh Ibnu Arabi gitu. Atau mungkin waktu itu kami dapatnya hanya segitu gitu ya. Jadi nanti kalau ada masukan dari hadirin nanti dikabarkan gitu ya. Yang membahas karya-karya Al-Hakim At-Tirmidzi ini. Nah, kita misal saya mengambil beberapa bagian penting dari buku yang beliau tulis ini ya, kitab yang kemudian diterjemahkan menjadi buku ini ya. Misal ini kalau panjenengan sudah ada pemegang bukunya di halaman 63 gitu ya. Wali Allah adalah jadi saya berterima kasih kepada penerbit juga. Jadi rangkuman pembahasan yang panjang beberapa lembar itu oleh penerbit diberikan rangkuman gitu ya. Ini sangat memudahkan sekali. Mungkin hadirin yang belum memiliki buku nanti mungkin bisa dicek ya. Misalnya ini di sini ada rangkuman di setiap akhir pembahasan, ada rangkuman yang rangkuman itu merupakan eh, penyimpulan dari tim penerbitnya untuk menyajikan eh, sesuatu yang kira-kira kalau kita sarikan sendiri mungkin kita agak kerepotan gitu ya. Tapi dengan adanya rangkuman ini kita jadi oh intinya ini gitu ya. Ya kira-kira kalau lagi malas membaca, baca rangkumannya aja gitu ya. Jadi nanti akan ketemu ininya, ketemu inti-intinya apa gitu ya. Nah, misal ini beliau mendefinisikan wali Allah itu adalah hamba yang telah melewati tahapan pembenahan diri secara total, lahir dan batin, hingga kesuciannya paripurna. Nah, yang kedua, ia tak hanya melaksanakan ibadah, tapi juga teguh menjaga posisi spiritualnya. Tidak tergoda untuk tampil atau pamer amal. Ketiga, ia dipindahkan Allah dari makam satu ke makam lainnya yang lebih tinggi langsung kepada Allah tanpa penghalang. Keempat, ia menjadi telinga, mata, tangan, dan hati Allah, sebagaimana disebut dalam hadis Qudsi. Dan enam, ia tidak hanya menjauhi yang haram, tapi juga melepaskan ketergantungan dari hal-hal halal, bahkan ibadah itu sendiri semata demi Allah. Terakhir, ia hidup dalam genggaman Allah, dipelihara dari dalam, dan menjadi makhluk yang dijaga oleh akalnya Allah. Nah, ini kita mendefinisikan ini saja kita agak repot untuk membaca kewalian yang itu kualitatif ya. Kewalian itu kan kualitatif, jadi tidak ada standarnya.
Tapi kemudian Al-Hakim At-Tirmidzi merumuskan itu menjadi standar. Nah, merumuskan itu menjadi standar. Oleh karena itu, dalam perbincangan tentang kesufian atau kewalian, ya, Al-Hakim At-Tirmidzi ini disebut sebagai pendahulu sufi atau wali pendahulu yang menteorikan menteoritisasi perjalanan spiritualnya menjadi kaidah-kaidah tasawuf gitu. Jadi dia menteoritisasi yang pada masa setelahnya nanti diteruskan atau digarap oleh Ibnu Arabi gitu ya. Jadi sekali lagi, eh, Al-Hakim At-Tirmidzi ini menteoritisasi pengalaman-pengalaman rohaninya, ya, dengan eh, sebuah kesimpulan, yang kesimpulan itu kemudian menjadi definisi. Dan jika kita lihat definisi-definisi itu, kita bisa mencari referensi sahihnya dari dalil-dalil baik Quran atau Al-Hadis gitu ya. Nah, pada titik ini di kata pengantar itu saya menyebut Al-Hakim At-Tirmidzi ini dengan istilah sufi syariati lah ya. Sufi yang eh, apa namanya, dawuh-dawuhnya atau kata-katanya itu tidak usah sulit-sulit dicari lambaran tekstualnya. Kita bisa membuka Quran dan kita akan ketemu apa yang dibicarakan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi ini bukan sekedar pengalaman rohani beliau, tapi juga apa yang beliau teorikan di sini merupakan perasan dari ayat, ya, perasan dari ayat dari Al-Hadis yang itu menjadi karakter seorang wali gitu ya kira-kira ya. Nah, karena itu nanti kita akan cek lagi misal di eh, halaman 121 ya. 121. Itu ada rangkuman juga, ada rangkuman dari pembahasan mengenai yang layak dekat dengan Allah. Bab 12, yang layak dekat dengan Allah. Ini saya ketika membaca kitab ini dan membaca terjemahan buku ini kemarin juga jadi mikir-mikir ya. Oh, ternyata untuk dekat dengan Allah itu juga ada standar kelayakannya gitu ya. Standar kelayakannya, dan ternyata ini kita sekarang tahun 2000, sekitar 1200 tahun lalu telah dirumuskan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, bagaimana orang yang layak dekat dengan Allah dan orang yang tidak layak. Saya jadi mikir-mikir ya, ini jangan-jangan kita ini masuk yang layak itu. Bukan yang nggak layak ya, masuk yang layak itu. Ya harus percaya diri masuk yang layak gitu. Kalau Amin. amin. Nah, kata rangkuman yang kemudian disimpulkan oleh tim penerbit di sini ya, tidak semua orang layak berada dekat dengan Allah, hanya mereka yang sudah melewati pembersihan rohani. Gitu ya. Allah memilih sendiri siapa yang ia dekatkan kepadanya berdasarkan kebersihan hati dan kemurnian ibadahnya. Orang yang layak adalah yang telah membuang hasrat pribadi dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak menghendaki selain ridha Allah, bahkan tidak menghendaki surga atau pahala. Cintanya kepada Allah melampaui perhitungan untung rugi. Allah menempatkan orang ini dalam kemuliaan di sisinya, sebuah makom atau kedekatan spiritual yang agung. Kedekatan dengan Allah bukan hasil dari kerja keras semata, melainkan juga limpahan rahmat dan pilihan Tuhan. Orang yang dipilih akan menjadi cermin bagi cahaya Allah. Kata-kata dan tindakannya membawa keheningan dan ketundukan. Hati mereka tidak lagi berpaling kepada makhluk, hanya menghadap kepadanya. Mereka tidak lagi mencari tempat untuk Allah karena mereka hidup dalam limpahan kehadiratnya. Nah, ini juga bagian dari teoritisasinya Al-Hakim At-Tirmidzi terhadap fenomena orang-orang yang pada masa itu eh, berupaya untuk mendekat kepada Allah. Karena kalau kita lihat ya, eh, perkembangan tasawuf mulai dari masa Rasulullah, masa-masa Al-Hakim At-Tirmidzi ini adalah fase-fase persemaian ya, persemaian tasawuf mulai dari sekitar masanya Al Hasan Al Basri sekitar tahun 600 sampai 700-an itu, kemudian sampai dengan tahun 800 sampai tahun 1000.
yang kemudian ditutup oleh Al-Ghazali pada masa 500 tahun setelah Nabi ya. Baru kemudian 500 tahun setelah mohon maaf, setelah 500 tahun yang kedua, yaitu sekitar tahun 1000 sampai ke sini, pada titik itu terjadi eksplosi atau ledakan para wali, ledakan sufi yang ditandai oleh berdirinya tarekat-tarekat atau lahirnya orang-orang yang kemudian nanti akan mendirikan tarekat. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah tarekat, hampir semua tarekat-tarekat itu terinstitusi dan terdirikan setelah Al-Ghazali, setelah tahun 1000 Masehi gitu ya. Mulai dari Al-Ghazali sendiri kan wafat 1111, kemudian Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir, Bahauddin An-Naqsyabandi, kemudian Abul Hasan Asyadili, Abdul Abbas Al-Mursi, Izzuddin Abdul Salam, kemudian Syahabuddin Surawardi, dan banyak wali-wali lain yang lahir kisaran tahun 1000 sampai 1500. Jadi maka tadi saya sebutkan eksplosi kewalian itu terjadi di situ. Termasuk nanti Islamisasi Nusantara itu juga terjadi pada masa eksplosi kewalian. Sehingga kita kalau membaca sejarah, kita akan melihat bahwa para wali-wali yang melakukan Islamisasi Nusantara itu adalah orang-orang yang lahir dan tumbuh pada masa eksplosi kewalian itu sampai dengan tahun 1500-an. Nah, bagaimana posisi Al-Hakim At-Tirmidzi pada fase eksplosi kewalian itu? Posisinya adalah sebagai peletak dasar teori-teori tentang wali dan kewalian dan teori-teori tentang kesufian atau teori-teori tentang suluk gitu ya. Sehingga buku ini berada pada titik itu. Jika ingin mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan wali itu, apa sih yang dimaksud dengan wali majdzub ya. Ya, beliau juga di sini ada membahas wali wali majdzub meskipun tidak menjadi judul utama, tetapi Al-Hakim At-Tirmidzi di sini apa namanya? Oh, mohon maaf. Wali majdzub menjadi judul utama maksudnya. Tetapi dia tidak menjadi bahasan yang sangat tebal gitu ya. Nanti pembaca dapat panjenengan semua dapat memeriksanya di halaman 234 itu ada rangkuman tentang wali majzub itu apa yang dimulai dari 227 dan ini adalah bagian dari teoritisasinya Al-Hakim At-Tirmidzi juga gitu ya. Berarti pada masa-masa itu sekitar tahun 820-an ya, masa-masa kehidupan beliau, eh, Al-Jadbah atau eksistensi wali majdzub itu juga sudah ditemukan gitu. Karena sudah ada teorinya, sudah diteorikan oleh Al-Hakim, berarti tahun-tahun segitu wali majdzub juga sudah ditemukan. Nah, baik. Ini babak pertama saya memaparkan isi buku ini. Nah, lalu apa kontekstualisasinya untuk kita hari ini? Seperti yang saya tulis di kata pengantar, bahwa buku ini menjadi penting karena hari ini kita mendapati korosi kewalian ya. Korosi itu karat ya. Kewalian yang berkarat, yang definisinya berkarat dan apa namanya over ya, over definisi dan cenderung hyper ya. Orang hari ini sangat mudah mendefinisikan orang tertentu sebagai wali berdasarkan apa? Berdasarkan mungkin video di YouTube gitu ya, video di TikTok, di Instagram, atau mungkin berdasarkan penampilannya, atau mungkin berdasarkan ada banyak hal yang mungkin kita sendiri menyaksikan. Nah, hari ini di medsos itu gampang sekali orang menyebut istilah wali. Oh, jangan-jangan hati-hati, daging ulama itu wali gitu ya. Ketika kemarin ada keributan mengenai tokoh-tokoh yang mungkin bertikai dalam persoalan spiritual misalnya, eh, tokoh-tokoh tersebut sangat gampang didefinisikan sebagai wali oleh para pengikutnya dan penggemarnya gitu ya. Tentu eh, dalam situasi seperti ini kitab atau bukunya Al-Hakim At-Tirmidzi ini menjadi penting untuk kita baca supaya eh, korosi kewalian tadi atau definisi kewalian yang berkarat yang dikonstruksi oleh orang-orang dengan berbagai macam latar belakang.
itu kita tag kita tes atau kita cek dari definisi-definisi yang dibuat oleh Al-Hakim At-Tirmidzi gitu ya. Nah, yang kedua, sebenarnya pendefinisian atau apa namanya? Pewalian yang terjadi hari ini di medsos atau di mana-mana itu kalau mau disadari itu justru mendegradasi orang yang disebut wali gitu ya. Kenapa? Karena yang mendefinisikan bahwa dia wali itu bukan wali gitu. Berarti berarti ya bukan gitu ya, bukan. Yang mendefinisikan seseorang itu sebagai wali itu hanya orang-orang teman-teman kita di medsos yang setiap hari cangkruan dengan kita, yang kita tahu bagaimana karakternya, yang kita kenal, atau mungkin kita pernah video call, atau mungkin kita tahu latar belakang sejarahnya, latar pendidikannya, yang bukan siapa-siapa dan bukan wali. Karena itu kalau dia menyebut bahwa si Anu Wali, Pak Anu Wali, Ibu Anu Wali, itu juga kita pertanyakan lah, sampean iki sopo gitu ya. Sampean ini bukan wali kok menyebut tokoh itu wali ya. Ya itu justru mendegradasi kewalian tokoh yang disebut. Nah, dalam kondisi begini penting kita membaca buku-buku seperti ini, buku Al-Hakim At-Tirmidzi ini ya, yang tadi yang di kata pengantar sih sudah saya bahas gitu ya. Yang ketiga, terakhir pengantar dari saya nanti kita bisa diskusi. Uh, Salah satu bentuk korosi atau karat kewalian yang berkarat yang dikonstruksi secara bebas oleh orang-orang hari ini adalah orang sangat gampang mengutip atau memakai puisi-puisi atau al-muqtatafat atau kata-kata pepatah yang disebut atau pernah didauhkan oleh wali tertentu. Kalau di dalam dunia musik pop, kita mengenal ada banyak artis yang menemai anaknya dengan nama-nama para sufi gitu ya. Ada banyak artis yang menyebut di dalam puisinya, di dalam lagunya mengutip puisi seorang wali, misalnya Jalaluddin Rumi gitu ya. Ini juga perlu kita pertanyakan apa hubungannya puisinya Jalaluddin Rumi ini yang merupakan produk dari ketajaman syariat yang dijalani itu ternyata dikutip oleh penyanyi yang penyanyi tersebut belas sama sekali tidak menjalani disiplin rohani gitu ya. Ini tentu sebuah korosi gitu ya. Ditambah lagi misalnya seperti yang saya tulis juga di kata pengantar itu orang mengutip Ibnu Arabi eh, untuk menegaskan agama cinta yang definisi agama cintanya pun ya definisi yang sangat seksis gitu ya. Definisi yang justru merusak definisi Ibnu Arabi itu sendiri tentang agama cinta gitu ya. Orang mengutip puisi-puisi Rumi untuk membenarkan seks bebas, orang mengutip puisi-puisi Ibnu Arabi atau Jalaluddin Rumi atau puisi para sufi-sufi yang lain untuk membenarkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan gitu. Orang juga sering mengutip puisi-puisi tersebut, misalnya untuk membantai saudaranya sesama Muslim hanya karena mungkin dilihat saudaranya tersebut cukup keras dalam beragama gitu ya. Nah ini juga penting kita perhatikan selama ini wali-wali tersebut atau tokoh-tokoh tersebut dilepaskan dari historisitasnya, dari kesejarahannya dan juga dilepaskan dari keketatan mereka-mereka kepada syariat ya. Kita lihat misalnya di tengah masyarakat ya ada cerita wali yang sholat di atas pohon gitu, wali yang sholat di atas air, kemudian orang mengeksploitasi cerita itu sebagai sebuah keajaiban yang akan terjadi kepada kekasih-kekasih Allah gitu ya. Tapi dari cerita ini ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan dari situ? Bahwa orang tidak menyadari bahwa wali yang sholat di atas pohon itu menunjukkan bahwa wali tersebut memang benar-benar menjaga syariat seketat-ketatnya. Sampai-sampai ketika lagi terbang pun sholatnya di atas pohon gitu. Karena udah masuk waktu sholat gitu kan. Udah masuk waktu sholat, lagi terbang, begitu masuk waktu sholat, langsung sholat gitu ya. Ada wali mungkin yang sholatnya di atas air, kemudian kita terbelalak dengan karomah itu. Lalu kita menganggap, wah itulah karomahnya wali gitu ya. Kita tidak melihat, atau bahkan orang-orang mungkin jarang melihat bahwa wali tersebut sholat di atas air, itu menunjukkan
bahwa sang wali tersebut benar-benar menjaga syariat seketatnya sehingga pas lagi berjalan di atas air pun seketika itu langsung sholat. Nah, cerita-cerita begini di tengah-tengah masyarakat ini juga sering dikonsumsi secara tadi lepas dari konteks syariatnya sehingga menimbulkan berbagai macam tafsiran-tafsiran yang tafsiran tersebut justru menjauhkan kita dari syariat gitu ya. Nah, yang ditunjukkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi di sini tidak demikian gitu ya. Ditunjukkan oleh para wali-wali yang lain misalnya Ibnu Arabi gitu ya. Kalau kita membaca Ibnu Arabi, apalagi Al-Hakim At-Tirmidzi ini, Bapak, Ibu, para hadirin semua, beliau ini juga punya teori usul fikih ya. Saya kemarin membuat catatan ringan sedikit, sekedar saya catat sendiri aja. Barangkali saya tampilkan nggak apa-apa ya, Mas Faiz ya. Silakan Pak Yasir. Ya, ini catatan saya kemarin. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Oke, ini itu. Jadi Al Hakim At-Tirmidzi ini uh, memahami syariat itu dengan konsep hikmah gitu ya. Uh, Kemudian ada hikmah di balik paparan rukun Islam. Beliau juga punya kitab yang lain yaitu Al-Furuq wa Man Taraduf berisi konsep-konsep penting dalam usul fikih gitu. Jadi bahwa meskipun beliau ini bicara kewalian, tetapi juga tidak meninggalkan hal-hal yang asasi di dalam syariat, termasuk usulul fikih yang menjadi landasan beliau. Hanya saja beliau, maaf, ditambah lagi nanti beliau mendefinisikan konsep istihad. Nah, di istihad itu apa gitu. Kemudian beliau juga mendefinisikan kias itu sebenarnya yang di tempat itu bukan kias, tetapi siak katanya ya. Siakun, bukan kiasun tapi siakun. Maksudnya mengarahkan sesuatu untuk kembali kepada akarnya gitu ya. Dia mengkritik pemakaian para fuqaha terkait konsep kias yang dilakukan oleh para ahli fikih. Kias yang dimaksud oleh ahli fikih itu sebenarnya bukan kias, tapi hanya musyakalah dan musyabahah. Gitu ya. Nah, karena itu dari sisi ini penting kita menangkap pesan dari buku ini bahwa dari kitab ini bahwa eh, kewalian ini jangan dilepaskan dari syariat gitu ya. Jangan dilepaskan dari keketatan si wali dalam menjaga syariat. Dan satu lagi, kita juga tidak lantas di tengah-tengah masyarakat nanti muncul juga anggapan semakin kontroversial, semakin melanggar syariat dianggap semakin wali gitu. Ini juga suatu hal pandangan yang keliru yang saya kira di buku ini bisa panjenengan semua para hadirin membaca secara detail. Dan saya senang dari kitab ini yang sudah terjemahkan menjadi buku ini karena kita bisa membaca ayat-ayat tertentu yang bermakna tertentu yang makna tersebut kadang di luar dari penalaran kita. Mungkin demikian pengantar dari saya ya. Mudah-mudahan para hadirin nanti bisa mendiskusikan bersama-sama atau segera bisa untuk mencari buku ini dan juga bisa mengambil hikmah atau pelajaran darinya. Demikian matur nuwun. Kalau ada yang kurang nanti kita rembak bersama-sama. Matur nuwun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir atas Oke. pemaparan yang sekaligus berfungsi sebagai pemantik ya pada webinar kita pada malam hari ini. Uh, jadi ada beberapa hal yang saya highlight tadi dari penjelasan Pak Yasir ya, bahwasanya memang Al-Hakim Tirmizi ini hidup di abad 9 ketika waktu itu apa ya sedang uh, sedang gencar-gencarnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, fikih dan sebagainya, dan beliau mencoba menyelusup gitu melalui tasawuf itu, dan Hmm. uh, sangat visioner ya beliau karena Ya. di masa itu beliau sudah uh, memiliki pola pikir yang analitik begitu, dan
Saya sangat suka tadi dengan istilah Pak Yasir ketika menyebut ini sebagai ekspresi keilmuan begitu, karena ini menimbulkan ledakan begitu ya, dan apa yang beliau lakukan melalui kajian-kajian beliau dan karya-karya beliau, dan bahwasanya di sini memang Al-Hakim At-Tirmidzi menyebutkan juga bahwasanya baik itu wali Allah maupun wali hak Allah ya, dan di sini uh, Al Hakim Tirmizi menyebutkan bahwasanya wali itu dibagi menjadi dua begitu ya, dan dua-duanya itu ada quality checknya gitu, jadi untuk bisa dekat dengan Allah gitu, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Dan uh, sekilas informasi, webinar ini terselenggara atas kerjasama kami Turas Pustaka dengan Nurul Wala, Pusat Kajian Akhlak dan Tasawuf, dan seperti biasa sebagaimana webinar-webinar musyawarah buku yang lain, kami menyediakan 2 eksemplar buku gratis untuk teman-teman, 1 orang untuk penanya terbaik dan 1 orang yang memberikan insight melalui uh, post di feed Instagram maupun story dengan mengetek kami Turas Pustaka. Nanti kami pilih insight terbaik dan nanti berhak mendapatkan hadiah buku gratis 1 eksemplar. Baik, Pak Yasir, ini sudah ada beberapa hadirin yang ingin bertanya. Saya persilahkan kepada Kak Lana. Ya, Kak Lana ini. Silakan untuk on mic, Kak Lana. Baik, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Jelas, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Saya Jihad Agil Maulana Kusuma, mohon izin bertanya kepada Bapak narasumber pada malam hari ini sehubungan dengan materi yang telah dijelaskan sebagaimana tadi terkait dengan kiat-kiat para wali ya, terkait dengan buku tersebut. Ada beberapa pertanyaan, mohon izin Bapak untuk bertanya. Yang pertama, menanggapi terkait dengan fenomena yang terjadi sebagaimana tadi yang telah disampaikan, bahwasanya di media sosial itu banyak yang menyebut ketika ada sekelompok beberapa orang yang mungkin dianggap entah itu dari cara berpakaian atau penampilan yang dianggap nyeleneh atau yang kurang estetik itu dianggap sebuah fenomena kewalian. Ah, yang ingin saya tanyakan Bapak, mohon izin dan mohon petunjuk terkait dengan hal ini. Bagaimana kita menyikapi dalam hal ini itu yang pertama. Kemudian, apakah ada untuk ciri-ciri atau indikator yang dijelaskan dalam buku tersebut terkait dengan karakteristik kewalian, dan yang ketiga terkait dengan tadi yang telah disampaikan sebagaimana tadi terkait dengan penyebutan atau istilah wali majedub itu yang bagaimana, dan kemudian apakah ada kemudian indikatornya juga terkait dengan hal ini untuk atau karakteristik yang menunjukkan seseorang ini wali atau tidaknya. Mungkin itu Bapak mau naranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lana atas 3 pertanyaannya terkait menanggapi bagaimana kita semestinya Pak Yasir menanggapi fenomena kewalian yang salah kaprah itu tadi, dan juga apakah apa sajakah gitu ya, lebih tepatnya karakteristik kewalian, dan juga lebih khusus lagi karakteristik wali majdub seperti Mm-mm. itu. Kita tampung dulu atau langsung dijawab Pak Yasir? Ditampung dulu aja, enggak apa-apa, Mas? Baik, siap. Saya persilahkan ke Mas Mukoyidin untuk
On mic. Terima kasih, Mas. Bisa didengar nggih suara saya? Oke, bisa. Baik, terima kasih Mas Faizul Munir yang telah memberikan kesempatan untuk beraudien dengan Tad Yasir ya. Tadi penyampaian dan pemaparan Ustadz Yasir sangat bagus ya. Walaupun kalau kita lihat tampaknya beliau hanya menyentuh pada tataran yang normatif ya. Kurang begitu substantif atau apalagi kemudian apa itu membedah buku ini dengan tampilan yang gahar ya. Padahal apa para sufi apalagi sufi yang berkelindahan dengan ranah filosofis sekaliber Al-Tirmizi kemudian Ibnu Arabi dan lain sebagainya itu kan bisa disebut tasawufnya itu tasawuf yang sangat gahar ya, meriah nah. Tapi oleh beliau Ustadz Yasir penjelasannya ini dimudahkan sekali sehingga kita tidak usah kemudian terlalu menyeruak masuk ke dalamnya padahal memang itu bukan kapasitas atau wilayah kita ya. Nah, dari pembahasan tadi, kira-kira dalam pengamatan panjenengan, Al-Hakim At-Tirmizi ini bisa dikategorikan dalam wilayah tasawuf yang mana? Sepemahaman kita kan tasawuf ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf irfani, ada tasawuf falsafi ya. Tapi tadi dari penjelasan tadi Yasir tadi, namanya memang Al-Hakim At-Tirmizi ini sama sekali tidak meng, apa ya mensinkretisasi pemahaman tasawufnya dengan apa pemikiran-pemikiran filosofis ya tapi beliau mencoba untuk mengembalikan itu pada tataran yang lebih syariati nah istilah yang beliau kenakan atau gunakan ya kemudian tadi tampaknya Tad Yasir pun tidak berusaha untuk menjelaskan dengan gamblang dan jelas ya bagaimana konteks relasi atau komunikasi antara Al-Hakim At-Tirmizi ini dengan tokoh-tokoh tasawuf yang lain. Padahal itu sangat menarik dan sangat penting. Apakah ada komunikasi antara At-Tirmizi dengan siapa kira-kira tokoh sufi besar di zaman beliau ketika masih hidup ya? Apakah ada komunikasi dengan Al-Ghazali? Adakah ada komunikasi dengan Ibnu Arabi? Walaupun Ibnu Arabi kan datangnya belakangan. Nah, itu akan sangat menarik. Kemudian apakah ada hikayat-hikayat tertentu yang mengisahkan relasi atau komunikasi di antara para tokoh sufi itu tadi. Kemudian poin yang ketiga, Tad Yasir pun tidak berusaha untuk mengekspos terlalu detail dan mendalam istilah-istilah teknis yang acap kali selalu keluar dari orang-orang tasawuf atau para tokoh-tokoh besar sufi ya. Padahal itu juga sangat penting. Misalnya bagaimana pandangan Al-Hakim At-Tirmizi terkait dengan perjalanan seorang saleh dalam rangka untuk usul ilallah ini? Apakah pemahaman tentang makom, kemudian ahwal ala At-Tirmizi ini hampir sama dengan tokoh-tokoh tasawuf yang lain? Kemudian termasuk juga bagaimana upaya seseorang itu bisa mencapai tingkat takhaliyatus sir, tazkiyatun nafas, tasfiyatul qalb yang bagus, yang ideal itu seperti apa? Nah, itu juga kan suatu yang sangat ditekankan sekali oleh para sufi pada era-era itu ya. Termasuk juga bagaimana kita bisa memahami realitas yang ada itu dengan pemahaman logika para sufi yang lebih mendasarkan pada aspek zauk rohani kan, bukan hanya sebatas logika-logika falsafi semata. Saya kira itu beberapa poin yang ingin kita diskusikan dan mudah-mudahan mendapat feedback yang bagus dari Tad Yasir. Nah, punten sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mukoyibin. Ini sudah ada dua pertanyaan Pak Yasir dan masing-masing dua penanya dan masing-masing tiga pertanyaan. Jadi mungkin kita cukupkan dulu deh Pak. Boleh dijawab langsung. Nanti setelah itu kita beralih lagi ke penanya berikutnya. Begitu nih Pak. Jadi tadi dari Kak Lana terkait bagaimana kita semestinya merespons fenomena apa ya kewalian yang hari ini banyak salah kaprah begitu ya. Kemudian terkait karakteristik kewalian dan lebih spesifik lagi karakteristik wali majdzub.
Itu dari Kak Lana. Kemudian dari Mas Mukoyidin, ini kecenderungan Al-Hakim At-Tirmizi ini kepada aliran tasawuf apa? Apakah irfani, falsafi, ataukah akhlaki? Itu. Kemudian bagaimana relasi beliau dengan tokoh-tokoh sufi lain? Apakah ada yang bisa disampaikan ke kita terhadap terkait hal tersebut? Kemudian terkait istilah-istilah sofistik begitu ya, seperti wusul, ahwal dan sebagainya yang barangkali lazim ditemukan di karya-karya tasawuf pada umumnya. Jadi itu Pak Yasir, silakan. Baik, terima kasih Mas Faizal Munir dan dua penyanyi Mas Lana dan Mas Mukoyidin. Pertanyaannya membuat saya jadi mikir-mikir ini, ya. Karena memang dalam konteks buku ini saya tidak masuk kepada pembahasan yang rumit-rumit ya dalam tasawuf ya. Hanya saja saya membacanya dari perspektif resepsi tasawuf ini dari sisi antropologi atau dari sisi kemanusiaan manusia. Tapi coba barangkali saya bisa menjawabnya beberapa hal yang paling mungkin saya jawabnya. Bagaimana menyikapi wali aneh-aneh, gitu ya. Pertama, yang aneh-aneh itu apakah memang benar wali, gitu ya. Nah, itu perlu kita pertanyakan juga, gitu. Ada wali katanya apa namanya menjadi wali yang majdub, gitu. Nah, apa benar itu wali, gitu? Karena apa benar yang semua yang aneh-aneh itu lantas wali, gitu kan? Nah, ini juga penting Mas kita pertanyakan. Nah, saya biasanya pakai standar itu gitu ya. Logika saja gitu. Apakah setiap yang aneh-aneh itu mesti wali gitu. Yang kedua, apakah penyikapannya bagaimana? Penyikapannya kalau saya selama ini ada cerita bahwa Syekh ini wali, Syekh itu wali di zaman kita yang kita tahu orangnya masih hidup, itu wali atau bukan, nah itu saya biasanya biasa saja dan saya tidak menganggap itu berlebihan dan juga tidak menganggapnya itu bukan apa-apa juga gitu. Jadi saya menganggapnya sebatas bahwa itu fenomena kemanusiaan saja. Bahwa dia manusia, bahwa dia sekiranya memang itu punya kelebihan, ya sudah. Dan itu umum umum dalam dalam apa ya? Dalam tindakan Allah itu biasa kalau dikasih kelebihan gitu. Ada orang yang mendapatkan kelebihan dari Allah itu hal yang biasa. Sehingga kalau kita melihat yang aneh-aneh ya kita pun biasa juga gitu. Nah, saya biasanya begitu, Mas, ya. Sehingga kalau ada orang yang aneh-aneh terus lantas itu wali, saya tidak mau menyimpulkan demikian dan juga tidak menyimpulkan juga ya dianggap biasa saja, dianggap biasa, dianggap biasa saja, tidak usah apa namanya masuk ke pembahasan itu gitu. Jadi sekali lagi kesimpulannya menyikapi wali yang aneh-aneh dipertanyakan dulu apakah setiap yang aneh itu lantas wali gitu kan. Yang kedua, lihatlah bahwa semua yang terjadi itu memang kehendak Allah sehingga ketika kita melihat sesuatu yang terjadi dan bagi kita aneh itu kalau saya menganggapnya ya biasa saja tidak aneh karena memang fenomena kemanusiaan ya begitu itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada karakteristik kewalian? Kalau di buku ini nanti Mas Lana bisa menjawab di ini ya. Mana tadi saya sudah buka tadi itu. Ada yang pendefinisian tentang wali hak Allah dan beberapa karakteristik wali yang kalau nggak salah ada 10 itu tadi. Nah, jadi ada 10 karakteristik wali gitu ya. Kemudian juga nanti bisa dilihat ilmu para wali dan ilmu para nabi di bab-bab buku ini dan saya kira mungkin akan menjadi penting untuk kita anggap
karakteristik para wali yang ada 10 itu. Dan ini memang sudah didefinisikan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi di sini. Sehingga 10 definisi atau 10 karakteristik wali itu kita bisa pastikan itu ada di sisi Allah atau tidak gitu. Kalau di buku ini yang baru ketemu. Tadi sudah saya tandai. Di halaman 59 ya. Di halaman 59 ada tulisan di bab 6 judulnya Wali Allah. Wali Allah adalah orang yang teguh di posisinya dan telah memenuhi syarat gitu ya. Oke, baik. Saya kira begitu karakteristik kewalian. Kemudian wali majdzub itu yang bagaimana? Nah, kalau di buku ini pembahasan tentang wali majdzub saya sudah menyampaikan di halaman 227 ya. Di halaman 227. Nah, di sini Al-Hakim At-Tirmidzi kalau yang di buku terjemahan beliau membabarkan ada sekitar 4 halaman dan kalau saya baca rangkumannya ya, di rangkumannya itu dijelaskan bahwa wali majdzub adalah wali yang ditarik oleh Allah tanpa terlebih dahulu menempuh jalan mujahadah yang berat. Ia serupa anak kecil yang digendong ke puncak gunung, bukan mendaki sendiri. Kemudian yang kedua, kondisinya bisa tampak aneh atau bahkan tidak rasional di mata orang biasa, karena ia hidup dalam tarikan ilahi terus-menerus. Ia sering berada dalam keadaan mabuk cinta kepada Allah, tidak sadar pada realitas sosial di sekelilingnya. Yang ketiga, majdzub bukan berarti lebih tinggi dari wali yang salik. Maksudnya wali majdzub ini bukan berarti dia lebih tinggi daripada wali-wali yang bukan majdzub lah kira-kira. Ia tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga adab meski tidak menjalani tahapan ruhani konvensional. Jadi wali majdzub ini juga tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga adab. Gitu. Penting ini kita perhatikan. Yang keempat, orang sering salah menilai majdzub sebagai orang gila. Padahal hatinya penuh cahaya. Namun tidak semua orang yang terlihat aneh adalah wali majdzub. Perlu kebijaksanaan untuk membedakannya. Yang terakhir, Allah memberi mereka perlindungan khusus sebab kesadaran mereka tidak stabil seperti salik. Jika majdzub tergelincir, biasanya bukan karena kesalahan, melainkan karena kelapangan cinta yang melampaui batas-batas nalar. Nah, ini nanti Mas Lana bisa membaca buku ini dari halaman 227 sampai dengan 234. Kalau yang di bab sebelumnya juga ada sedikit itu membahas tentang tarikan-tarikan Allah itu, waktu dan tarikan Allah. Ya. Baik, terima kasih ya Mas Lana. Kira-kira demikian jawaban saya yang saya tahu dan tentu saja saya bukan ahli, saya hanya memaparkan apa yang saya baca dari kitab dan buku ini. Gitu. Kemudian dari Mas Muqayyidin matur nuwun atas pertanyaannya dan masukannya. Tentu saja saya tidak bisa menjawab semuanya karena memang saya juga tidak memiliki ilmu tentang itu ya. Jadi nanti barangkali Mas Muqayyidin bisa membaca buku ini langsung dan juga bisa mengecek di dalam kitab-kitab tasawuf yang berbicara secara detail. Memang saya tidak masuk ke pembahasan itu seperti tadi disampaikan Mas Muqayyidin dan memang tidak substantif karena memang ketika saya menulis kata pengantar untuk buku ini saya pun tidak membahas dari sisi substansi tasawufnya itu apa dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Muqayyidin. Nah, kalau itu barangkali Mas Muqayyidin yang sangat memahaminya gitu. Nah, saya ketika menulis pengantar untuk buku ini melihat tasawuf dari perspektif antropologi bahwa bagaimana tasawuf itu atau kewalian itu menjadi fenomena kemanusiaan yang standar manusia itu paling tidak ada 3 kalau dalam ilmu antropologi. Pertama ada sistem gagasan, saya pakai ini ya, pakai definisinya Kuncaran Ningrat. Yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada hasil karya. Nah, dari sisi itulah saya memandang kitab terjemahan ini. Sehingga kalau dari sisi tasawuf yang sangat kaya dan kompleks definisinya, tentu saya tidak menguasai itu gitu ya. Dan saya juga memang cenderung tidak meribetkan kepada definisi-definisi yang
ada di dalam kitab misalnya makom al-ahwal gitu ya, ada makom tamkin, ada makom al-fakr gitu-gitu tuh saya juga malah nggak paham dan juga tidak bisa menganalisis dengan istilah-istilah itu untuk membaca fenomena tasawuf atau kewalian ya. Nah, tetapi beberapa hal yang barangkali bisa saya gapai sedikit-sedikit di sini pertanyaan Mas Mukoyidin ini, Al-Hakim At-Tirmidzi ini masuk tasawuf mana, falsafi, amali atau apa gitu. Nah, saya juga sejauh ini cenderung tidak mau mengklasifikasi tasawuf dengan klasifikasi itu tadi, Mas. Ya, apa ini tasawuf amali, falsafi dan macam-macam itu bagi saya malah seperti mendistorsi gitu ya. Kalau kita cek misalnya Ibnu Arabi digolongkan orang yang saya baca ya, mohon maaf nanti kalau panjenengan para ahli-ahli Ibnu Arabi yang lainnya yang saya baca dari buku-buku itu pun supaya nggak ribet baca bukunya, saya baca terjemahan yang dari Mas Harun itu. Saya baca dari situ itu justru sangat amali sekali kalau kita baca Al-Futuhat itu kan. Ya, bahwa dia sangat filosofis iya, tetapi ya juga amali juga gitu. Dan apa macam-macam lah itu ya. Tapi kemungkinan kita juga akan melihat dari setiap pengamal tasawuf atau para wali itu tidak bisa kita klasifikasikan serigid atau sekategorik amali, falsafi dan macam-macamnya gitu. Sehingga saya pun tidak berani pula mengelompokkan Al-Hakim At-Tirmidzi ini kepada kriteria beliau ini amali atau falsafi atau macam-macamnya gitu ya. Monggo lah itu panjenengan-panjenengan yang ahli untuk mengkategorisasinya karena saya pun memang sejauh ini tidak mengkaji tasawuf sebagaimana ilmu tasawuf yang dipelajari di kampus-kampus gitu ya. Saya hanya mengamati bagaimana tasawuf itu dalam antropologi kemanusiaan, maksud saya itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam penampakannya, sebagaimana ia dikonstruksi oleh manusia, sebagaimana ia dipahami oleh manusia, atau sebagaimana ia disaksikan oleh atau ditulis oleh banyak orang. Sedangkan konsep-konsep itunya saya tidak menguasai dan memang juga tidak mengkaji, sehingga saya pasti tidak bisa menjelaskannya. Kemudian bagaimana komunikasi At-Tirmidzi dengan tokoh sufi besar ketika masih hidup. Nah, ini juga saya belum tahu satu zaman dengan beliau ini ada siapa saja. Mungkin nanti Mas Faiz atau teman-teman yang lain yang ada di sini para guru-guru bisa menjelaskan ini ya. Saya tidak paham dan tidak juga membaca mengenai pertalian Al-Hakim At-Tirmidzi dengan para sufi yang lain gitu ya. Saya kemarin membaca bagian tadi yang saya sampaikan sedikit ya bagaimana Al-Hakim At-Tirmidzi itu uh, menggagas Eh, Pak Yasir, apakah masih bergabung bersama kita? Sepertinya beliau mengalami gangguan jaringan ya. Oke, baik kita tunggu dulu beliau bergabung kembali bersama kita ya. Siap, Ustaz Faizul. Oh, ya, beliau terlempar ini. Baik, sambil menunggu Pak Yasir, saya mengingatkan ke teman-teman bahwasanya hari ini adalah hari terakhir pre-order buku Teka-teki Para Wali atau Khatmul Aulia
dan teman-teman bisa mendapatkan harga diskon tentu saja karena besok sudah harga normal teman-teman ya. Jadi silahkan segera langsung di check out gitu. Dan juga kami menyediakan dua buku gratis untuk teman-teman yang membagikan insight-nya selama mengikuti webinar ini di story Instagram maupun di feed dan juga untuk satu orang penanya terbaik yang nanti akan kami pilih. Baik, ini apakah sudah bergabung Pak Yasser? Hmm? Iya, iya. Sudah pesen, nggak sempat pakai voucher ini, tapi nggak apa-apa, nggak rugi. Ya. Jadi teman-teman di buku ini juga kami sematkan mind map ya, yang sangat besar sekali, ukuran A2 yang di situ eh, menjelaskan apa ya, secara ringkas begitu, ringkasan terkait gagasan utama dari buku ini ya, beberapa gagasan utama dari buku ini. Jadi teman-teman nanti di setiap pembelian buku ini akan mendapatkan bonus mind map tersebut nanti di halaman belakang ya, kalau teman-teman buka ada mind mapnya begitu. Gimana Pak Yasir, apakah sudah bergabung? Udah ya, oke. Pak Yasir sudah bersama kami. Ya, ngapunten Mas, ini terlempar karena sinyalnya mati. Iya, iya, iya. Jadi Aman Pak. tempat saya apa di desa ini, kampung. Jadi kalau kayak gini-gini kan kadang butuh tempat khusus. Iya, iya, Ya iya. baik, saya coba dikit tadi ya mengenai eksplorasi istilah-istilah tasawuf at-Tirmidzi ini juga panjenengan bisa membaca ya di sini. Tentu beberapa judul-judul ada istilah-istilah tasawuf, tapi tidak sebagaimana didefinisikan misalnya panjenengan membaca Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Itu kan di situ didefinisikan beberapa makomat, ahwal, yang bisa kita baca maksudnya apa dan definisinya apa. Nah, sedangkan Al-Hakim At-Tirmidzi ini saya cek dari kitab ini atau mungkin panjenengan panjenengan semua bisa membaca dari kitab-kitab lain, tidak banyak masuk-masuk ke situ pendefinisian, tetapi kadang-kadang ada menyinggung misalnya konsep kenabian dan kewalian. Kemudian ada konsep misalnya tadi wali hakullah, kemudian siapa yang mendapatkan petunjuk, kemudian waktu dan tarikan Allah. Ini juga ada definisi-definisi, tetapi dia bukan dalam rangka eh, apa namanya? Dalam rangka menjelaskan konsep-konsep, tetapi beliau menjelaskan eh, perjalanan yang perjalanan itu ketemu dengan ini, konsep-konsep ini gitu ya. Dan definisi-definisi itu cenderung berbasis kepada eh, tafsir atas ayat-ayat tertentu. Nah, tafsir ayat-ayat tertentu. Jadi bukan definisi-definisi yang sebagaimana nanti kalau kita membaca Arisalah Al-Qusairiyah. Ini eh, batas ya, pemahaman ya, terhadap konsep ini gitu ya. Jadi dengan demikian barangkali kalau kalau apa namanya At-Tirmidzi ini kita letakkan, dia tidak mesti ada di tidak mesti ada di dalam apa namanya di dalam daftar para wali atau ulama-ulama yang berupaya untuk tadi menceritakan konsep-konsep tasawuf yang mungkin rumit bagi kita-kita orang biasa ini gitu ya. Jadi bagi saya Al-Hakim At-Tirmidzi ini sangat praktis ini ya, sangat praktis dan tidak tidak mendaki-daki gitu ya, dan juga
gampang sekali untuk melacaknya dari ayat tertentu yang menjelaskan apa. Ini saya kira untuk orang hari ini gampang untuk dibaca, gampang untuk dibaca dan dipahami karena kita bisa lihat langsung ayatnya. Nanti dia cerita tentang waktu itu apa pas ayat ini atau hadis ini atau nanti dia cerita tentang eh, apa namanya itu orang-orang yang ditarik oleh Allah terus nanti ayatnya apa gitu. Itu gampang sekali. Dengan demikian eh, buku atau kitab ini menjadi buku yang pada dasarnya adalah buku praktis gitu ya. Buku praktis yang hanya saja mungkin perbedaan bahasa antara zaman hari ini dan bahasa pada zaman itu gitu. Hanya itu saja mungkin penyesuaian-penyesuaiannya gitu ya. Barangkali gitu Mas Mukoidin, saya hanya bisa menjawab sebatas itu karena memang saya juga tidak masuk ke substansi ke dalam-dalamnya itu. Matur nuwun. Baik. Baik, terima kasih Pak Yasir atas jawabannya. Jadi eh, saya sendiri ketika mengedit buku ini ya, itu ini sekedar berbagi kesan begitu. Jadi memang buku ini agak berbeda ya dengan tasawuf-tasawuf yang lain yang mungkin lebih amali ataupun yang teoretis begitu. Saya pikir saya melihat buku ini lebih bersifat personal ya, bersifat personal. Jadi konteksnya adalah buku ini sebetulnya merupakan formatnya itu tanya jawab begitu. Jadi di sebuah majelis Al-Hakim Tirmidzi di situ sebagai pengampunya, lalu ada murid-muridnya yang bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu begitu. Dan itu mengapa ketika teman-teman nanti membaca buku ini ya, itu di satu sisi itu terasa tidak sistematis begitu ya, sistematis buku-buku yang lebih baru begitu. Akan tetapi di sisi lain ya, kita tidak bisa membaca buku ini secara loncat-loncat. Mungkin kita ingin langsung ke bab 23 tanpa melewati bab 22 atau bahkan mulainya dari bab 1 itu akan sulit dicerna ya. Tapi saya pikir justru itulah menariknya bahwasanya uh, untuk memahami jalan pikiran Imam At-Tirmidzi dalam buku ini ya memang kita harus mengikutinya secara runut begitu. Dan memang dalam buku ini Al-Hakim At-Tirmidzi itu tidak apa ya memberikan istilah-istilah yang uh, lazim begitu ya di sebagaimana buku-buku tasawuf lainnya. Misalkan di sini pun Al-Hakim At-Tirmidzi tidak menggunakan term-term kewalian yang sebagaimana kita kenal seperti wali kutub, wali ghaus dan sebagainya. Beliau di sini hanya menyebutkan ya wali itu secara umum ada dua begitu terkait wali Allah dan wali hak Allah gitu. Dan uh, barangkali ketika kita sinkronisasikan dengan pendapat-pendapat tasawuf atau konsep-konsep tasawuf berikutnya, ini ketemunya mungkin seperti wali kutub itu masuk ke golongan wali hak Allah begitu dan sebagainya begitu. Jadi beliau memang di satu sisi meneorikan itu tapi tidak serigid uh, tasawuf-tasawuf berikutnya begitu. Dan juga di sini beliau sangat metaforis ya. Jadi ketika membaca buku ini kita serasa membaca prosa. Beliau kerap memberikan kiasan-kiasan ketika menjelaskan satu tahapan begitu. Misalnya bahwasanya bagaimana ketika seorang salik itu sudah merasa cukup dengan amal ibadahnya, lalu terlena terhadap ibadah itu begitu ya, sehingga dia akhirnya gugur di jalan suluk itu begitu. Beliau mengibaratkan dengan seseorang yang menebang sebuah pohon. Ketika pohon itu tidak ditebang sampai ke akarnya, tunasnya akan terus tumbuh. Sehingga perasaan apa ya? Perasaan berbangga diri itu, berbangga sebelum waktunya itu terus muncul. Sehingga itu harus dicabut ke akar-akarnya.
itulah yang disebut Imam Hakim At-Tirmidzi sebagai peluruhan yang total seperti itu. Nah, format buku ini secara umum seperti itu. Jadi mengapa tidak serunut buku-buku tasawuf lainnya? Karena memang ini apa ya, merupakan dokumentasi begitu dari majelis-majelis beliau begitu, dan beliau di sini hampir tidak menyebutkan tokoh-tokoh yang terkenal begitu. Kalau Imam Ghazali memang karena uh, masanya setelah beliau ya gitu. Jadi memang tidak disebutkan begitu. Jadi uh, itu, dan mungkin dengan kalau teman-teman sudah membaca buku terbitan kami yang Majalis Sab'ah yang Jalaluddin Rumi, itu polanya juga seperti itu. Jadi dari apa, khutbah-khutbah dari majelis-majelis itu kemudian disarikan oleh murid-murid Rumi begitu ya, kemudian ditafsir kepada beliau, kemudian dibukukan, dan itu sangat apa ya, sangat acak. Tetapi ketika kita baca ia sebagai sebuah urutan, ya itu terasa runut begitu. Begitu pula dengan buku Teka-teki Para Wali ini. Jadi seperti itu, teman-teman, kurang lebih. Ini ada juga pertanyaan di kolom komentar, Pak Yasir. Sebelum kita kembali ke penanya langsung ya. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi saya coba pilih yang cukup relevan ya. Oke, ini ada dari uh, Kak Atmaja. Ini ada 3 pertanyaan. Mau tanya aja Pak, ini dalam konteks sejarah abad ketiga Hijriah, faktor sosial, politik, dan budaya apa yang memengaruhi lahirnya konsep Khotam al-Aulia ini? Dan ini kan cukup kontroversi ya Pak pada masanya begitu. Bahkan ini apa ya, membuat beliau diusir dari kampung halaman beliau begitu, karena waktu itu sangat kontroversial konsep Khotam al-Aulia ini. Kemudian bagaimana konsep ini memengaruhi struktur otoritas spiritual pada masyarakat Muslim waktu itu. Kemudian apakah juga berpengaruh kepada uh, pendirian majelis sufi di Baghdad pada periode tertentu, termasuk masa Syariah As-Sakoti dan Imam Junaid. Kalau pertanyaan ketiga ini sepertinya sudah agak berbeda konteksnya ya Pak ya. Tapi itu pertanyaannya, boleh langsung dijawab dulu mungkin Pak Oh Yasir ya, ya. ya, baik, Dua baik. pertanyaan. Nggih. Matur nuwun, Mas. Tadi pertama bisa ini lagi, Mas, diulangi yang pertama. Konteks sejarah abad itu, abad ketiga Hijriah, faktor sosial, Oh politik, ini. dan budaya yang mengaruhi lahirnya konsep Khotam Aulia hingga Mm-mm. akhirnya melahirkan buku ini. Ya, memang kalau di eh, gali ke belakang ya, saya juga tadinya sampai hari ini juga belum ketemu jawaban mengapa kok buku ini kemudian dijuduli oleh beliau dengan istilah Khotmul Aulia yang kalau di buku terjemahan ini kita bisa lihat di bab 13 ya. Di bab 13 itu eh, kita akan melihat halaman 123. Ya, jadi Khotmul Aulia gitu ya. Ternyata yang dimaksud dengan Khotmul Aulia ini ya itu beliau menjelaskan, misalnya saya bacakan ya dari ininya saja, dari rangkumannya halaman 133 kalau yang punya buku. Penutup para wali memiliki peran istimewa sebagaimana Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Ia bukan yang paling tinggi dari semua wali, tapi ia yang menyempurnakan rantai kewalian. Allah memilihnya untuk membawa akhir dari kewalian sebagai penanda penutupan siklus spiritual besar umat ini. Ia menjadi penutup karena setelahnya tidak ada lagi tingkatan kewalian yang lebih tinggi, bukan tak ada lagi wali setelahnya. Ia menerima warisan paling murni dari para nabi dan wali sebelumnya. Perjalanannya penuh dengan rahasia dan cobaan yang hanya bisa ditanggung oleh orang yang sangat kuat secara rohani. Ia menyimpan ilmu yang menjadi penghubung antara kewalian dan nubuah,
Keberadaannya merupakan tanda kelengkapan sistem rahmat dan hikmah Allah di bumi. Ia bukan seseorang yang mencari pengikut, tapi menarik ruh-ruh yang ikhlas kepada Allah. Tugasnya bukan menyebarkan syariat baru, tapi menyempurnakan kedekatan makhluk kepada Allah. Nah, ini definisi dari Khatmul Auliya. Nah, ini kalau kita tadi Mas Faiz sudah sudah menceritakan bahwa buku ini kan lahir dari pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau lalu kemudian beliau menjawab. Eh, Berarti kalau ada pertanyaan dengan demikian ada kegelisahan ya pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu yang menggelisahkan mungkin ya definisi-definisi wali itu apa sih gitu ya. Kalau kita lihat secara kesejarahannya, tadi saya sudah menyampaikan di awal di pengantar bahwa sejak era tahun 600 akhir atau 700-an itu sampai dengan era tahun 900-an kan muncul para peletak dasar tasawuf ya. Peletak dasar tasawuf seperti Al Hasan Al Basri, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Rabi'ah, kemudian Sahal At-Tustari, kemudian muridnya yaitu Al-Hallaj ya. Kemudian di awal-awalnya lagi tadi saya lupa menyebut nama Dunun Al-Misri, Junaid, kemudian Bayazid dan macam-macam. Itu kan uh, muncul orang-orang seperti itu pada masa yang kurang lebih sama atau dekat dengan Al-Hakim At-Tirmidzi. Artinya kalau kita lihat dari orang-orang yang muncul dan para wali-wali yang muncul, kita jadi paham bahwa pada masa itu memang sedang hal-hal yang terkait dengan wali dan kewalian ini memang sedang terjadi pewacanaan lah, pewacanaan sehingga orang-orang yang terkait dengan kewacanaan itu mencoba bertanya kepada Al-Hakim At-Tirmidzi gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memahaminya, memahami apa konteks sosial budaya mengapa kitab ini bisa lahir gitu ya. Mengapa kitab ini bisa muncul dan mengapa pula kitab ini bisa menjadi bagian dari kepengarangan uh, Al-Hakim At-Tirmidzi ya. Oke, yang kedua, bagaimana konsep ini mempengaruhi struktur otoritas spiritual di masyarakat muslim waktu itu? Tadi Mas Faiz Munir juga sudah menyatakan bahwa buku ini sendiri kan kontroversial gitu ya pada masanya. Gitu. Bahkan tadi beliau Mas Faiz juga menceritakan bahwa Al-Hakim At-Tirmidzi ini sempat disingkirkan dan karena itu juga barangkali ya saya juga perlu mengecek aspek kesejarahannya apakah waktu itu Al-Hakim At-Tirmidzi ini dan ajaran-ajarannya ini mengalami takfir dan macam-macamnya ini juga perlu nanti kita cek meskipun saya juga belum tahu apakah sempat mengalami demikian. Tapi bahwa buku ini atau kitab ini mempengaruhi eh, kita jadi tidak apa namanya, mohon maaf, kita jadi tidak merasa bisa membaca keseluruhan dari realitas sosial budaya pada masa itu di balik buku ini jika kita juga tidak membaca pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam buku ini. Gitu ya. Intinya uh, dari buku ini kalau kita baca secara keseluruhan, nanti kita akan bisa menyimpulkan, oh berarti pada waktu itu memang sedang marak wacana tentang ini, wacana tentang ini, wacana tentang ini, wacana tentang ini, dan itu dari situ dari kemarakan wacana tersebut kita bisa membaca kecenderungan sosial budaya masyarakat. Gitu ya. Nah barangkali itu ya. Kemudian yang ketiga, apakah juga berpengaruh dengan pendirian Majelis Sufi di Baghdad pada periode tertentu, termasuk masa Sari As-Sakoti dan Imam Junaid? Menurut saya, apakah Al-Hakim ini juga berpengaruh atau berpengaruh terhadap pendirian Majelis Sufi itu juga? Ini kalau saya ini menjadi pertanyaan untuk ditulis jadi artikel ilmiah ini, Mas Arman. Jadi uh, karena belum tahu juga ya, karena belum tahu, mungkin nanti kita bisa cek dan itu bisa menjadi satu tulisan dan jika uh,
Anda semua adalah mahasiswa dan atau dosen, itu ini bisa menjadi pemantik untuk membuat satu artikel yang artikel ini berbicara tentang pengaruh Al-Hakim At-Tirmidzi atau pengaruh kitab ini barangkali pada pendirian majelis-majelis sufi di Baghdad. Barangkali saya hanya bisa memaparkan itu saja gitu. Monggo nanti kalau ada hal-hal lain yang perlu kita rebukan gitu kan. Dan tentu saja mohon maaf saya mungkin tidak bisa semua menjawab sedetail sebagaimana uh, yang diharapkan. Barangkali Mas Faiz di antara para hadirin ini ada yang berkenan untuk menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang uh, bisa menjadi jawaban paling apik malam hari ini. Monggo Mas, ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yasir. Jadi ini kita sebetulnya memang forum terbuka ya. Artinya Iya, siapapun yang merasa ingin berpendapat begitu atau membagikan insight-nya, wawasannya terkait pembahasan kita pada malam hari ini, khususnya terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan, boleh tentu saja ke teman-teman. Oke? Oke. eh, eh, oke, kita ke peserta selanjutnya ya Pak ya, untuk bertanya mungkin. Saya persilahkan ke Kak Ibnu Amin untuk on mic. Silakan Kak Ibnu Amin, boleh bertanya Ya, atau baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Mas MC dan Mas Yasir yang telah hadir pada malam hari ini memberikan pencerahan mengenai buku yang eh, karya At-Tirmizi ini. Tadi cukup menarik, saya juga eh, apa ya sepemahaman gitu dengan pernyataan Mas Yasir tadi, bahwasanya sebaiknya tidak ada dikotomi antara tasawuf falsafi, tasawuf amali seperti itu ya. Karena tasawuf falsafi itu ya karena dia beramal akhirnya mengalami proses apa namanya pengalaman ruhani, terus untuk menjelaskannya dia harus berfalsafi seperti itu. Dia harus berpikir membuat pernyataan-pernyataan yang tujuannya supaya umat itu memahami kan seperti itu. Jadi mau amali mau falsafi ya sama saja sih sebenarnya. Nah, namun menariknya buku ini juga menjadi apa ya perhatian saya karena Imam At-Tirmizi ini termasuk orang yang paling bertanggung jawab gitu ya terhadap dinamika persoalan spiritualitas ini. Karena dari penjelasan tadi beliau merupakan eh, mungkin orang yang salah satu orang yang paling awal gitu ya membuat rumusan tentang spiritualitas atau pengalaman batin ini. Memang terjadi gejolak gitu, ada perdebatan, sebagian menolak hal-hal yang berbau spiritualitas atau kewalian yang diklaim oleh para sufi seperti itu karena dianggap tidak rasional. Nah, namun sebagian lainnya menerima hal itu. Namun gejolak itu semakin tajam itu karena saya lihat mereka terjebak dalam perdebatan logis ya, yang nggak pernah usai. Mereka berusaha memperdebatkan hal-hal yang bersifat spiritual itu atau yang bersifat batin seperti itu diperdebatkan secara logis seperti itu. Nah, itu bagaimana kira-kira kita menyikapi fenomena seperti itu? Karena perdebatan itu memang dari dulu ya sampai saat ini di media sosial misalnya kita perhatikan kalau ada cerita atau video yang berbau kewalian itu komentarnya macam-macam seperti itu. Nah,
apakah pengalaman batin atau pengalaman spiritual itu merupakan mutlak pengalaman personal yang tidak perlu dibawa ke ruang publik atau bagaimana sebenarnya? Namun kalau kita tidak dibawa ke ruang publik, tentu banyak orang yang tidak mengetahui hal-hal yang bersifat spiritualitas seperti itu. Nah, di dalam buku ini, apakah ada Imam At-Tirmizi ini berupaya atau bisa kita simpulkan dari buku yang bahasanya yang cukup metaforis itu bisa disimpulkan ada nggak parameter atau format tertentu dari At-Tirmizi untuk menyiasati cara menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat intuitif demikian. Nah, mungkin eh, Mas Yasser atau siapapun mungkin bisa bantu saya untuk memahami hal demikian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu Amin. Kita tampung dulu aja Pak. Kita beralih ke Mas Galih. Silakan on mic. Oke, baik, terima kasih, Tat. Oke, izin bertanya. Ya, ya Alhamdulillah tahun kemarin saya sempat ziarah ke makam Hakim At-Tirmizi dan juga Imam Tirmizi ya di Termes, Uzbekistan. Jadi saya sempat eh, bingung. Saya kira Hakim Tirmizi sama Imam Tirmizi itu sama, ternyata berbeda. Jadi Hakim At-Tirmizi itu eh, sufi ya, dan Imam Tirmizi adalah perawi hadis, murid dari Imam Bukhari. Oke, jadi eh, pertanyaannya yang pertama, waktu di zaman Nabi Sulaiman, ketika apa untuk memindahkan eh, istana Ratu Bilqis itu, Nabi Sulaiman meminta bantuan eh, seseorang yang bernama Asif bin Barhia ya. Terus kemudian di zaman Nabi Musa itu juga ada uh, seseorang yang namanya Bark, di mana Nabi Musa minta uh, didoakan supaya turun hujan ya ke Allah. Kemudian di zaman Rasulullah pun juga ada Uwais Al-Qarni. Di zaman Nabi Zakaria juga ada Siti Maryam, yang beberapa uh, literasi yang saya dapat bahwa Maryam itu juga seorang wali. Nah, apakah di kitab atau buku Ustadz itu kriteria tersebut yang tadi itu saya sebut, apakah masuk dalam wali itu? Kemudian yang kedua, mengenai yang syariat tadi, eh, tat- saya pernah dengar kisah bahwa Uwais Al-Qarni itu eh, kadang sholat Jumat, kadang tidak sholat Jumat gitu, karena hanya memiliki satu baju. Yang mana kalau pas bajunya jatuh di hari Jumat harus dicuci, eh, Uwais Al-Qarni tidak sholat Jumat. Nah, berarti kan ada eh, syariat yang tidak diikuti. Apakah kisahnya itu demikian? Kemudian eh, satu lagi, eh, apakah sahabat itu termasuk dalam kriteria wali? Sahabat Rasulullah, ya Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Kemudian satu lagi ini saya sering baca kisah wali yang bahwa walinya bajunya compang-camping dan sebagainya, itu eh, memberikan nilai positif ke diri saya. Jadi ketika saya di jalan melihat orang nyapu di jalan, atau maaf lihat gelandangan itu, jadi kadang saya jadi husnudon, wah jangan-jangan orang ini wali itu. Jadi tidak memandang mereka, maaf, di bawah kita gitu. Jadi salah satu sisi positif yang saya dapat tentang baca kisah-kisah para wali itu. Ya demikian untuk eh, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galih. Ini ada eh,
berapa? Lima atau ya lima pertanyaan berarti ya. Ini dua dari Mas Ibnu Amin dan tiga dari Mas Galih. Dari Mas Ibnu Amin, eh, apa batasan-batasan antara pengalaman personal dan publik gitu ya Pak ya, Ya, ya. yang perlu diungkapkan dan mana yang perlu di keep begitu, dan apakah ada parameternya untuk menyampaikan pengetahuan intuitif semacam itu. Kemudian Hmm. dari Mas Gali, apakah hal-hal yang melampaui sisi rasional itu termasuk kriteria dari kewalian begitu ya? Kemudian tadi terkait Wais Al-Qarni itu yang kadang salat dan tidak begitu karena bajunya hanya satu itu, bagaimana konteksnya begitu. Kemudian apakah sahabat gitu ya, sahabat Nabi juga termasuk wali itu. Begitu ya, Mas Galih ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Pak Sumber. Nanti jawaban saya juga saya mungkin akan memohon untuk dilengkapi atau disempurnakan kepada para hadirin semua ya. Ya. Oh, yang pertama, parameter sesuatu atau pengalaman rohani itu bisa menjadi pengalaman pribadi dan konsumsi publik. Itu kalau pengalaman pribadi tentu tidak ada batasannya ya, karena memang itu untuk dirinya sendiri, yang tahu dia sendiri. Hanya saja eh, yang mengalami pengalaman rohani tadi setidaknya mengecek atau mengkonfirmasi dengan tuntunan-tuntunan syariat, baik dari dalil-dalil Quran atau As-Sunnah atau pengalaman-pengalaman para sufi yang sudah mendahului sebelumnya gitu ya. Nah, sedangkan yang untuk ruang publik eh, tentu kita juga harus mengecek bagaimana Kanjeng Nabi itu menceritakan pengalaman-pengalaman personalnya kepada ruang publik yang ya, tapi ada yangnya. Pengalaman personal Kanjeng Nabi yang diceritakan ke ruang publik itu hampir semua adalah pengalaman kemanusiaan gitu ya. Bahkan di dalam hadis-hadis itu ya kita cerita ada cerita Kanjeng Nabi tidur di teras rumah karena diketok-ketok istri beliau nggak buka-buka pintu gitu. Itu kan pengalaman kemanusiaan eh, yang ada yangnya lagi. Pengalaman kemanusiaan itu pada waktu yang sama dan pada zat yang sama adalah pengalaman rohani gitu. Jadi pengalaman rohani kita menghadapi anak yang susah diatur itu kan bukan hanya pengalaman keluarga semata tapi pengalaman rohani gitu ya. Sehingga jika ingin menceritakan pengalaman rohani ceritakan yang itu aja gitu, yang biasa-biasa itu gitu. Nah, persoalannya menjadi keributan, apalagi dalam dunia medsos hari ini, ketika pengalaman rohani yang diceritakan adalah pengalaman rohani yang aneh-aneh. Itu. Mimpi ketemu apa, ada yang bilang mimpi apa, untuk ketemu Nabi Khidir, ada yang dulu heboh masalah ketemu Syekh Abdul Qadir, dibaiat oleh Syekh Abdul Qadir di lantai 5, lantai 6, gitu kan. Dulu ada kehebohan-kehebohan kayak begitu, yang kemudian itu malah menimbulkan konflik gitu. Sehingga dalam dalam pembacaan saya pengalaman rohani yang ingin diceritakan ke ruang publik itu ya pengalaman-pengalaman bagaimana Kanjeng Nabi mengelola kemanusiaannya, begitu pula yang kita ceritakan bagaimana kita mengelola kemanusiaan kita, bagaimana di rumah kita mengelola anak-anak, bagaimana kita di rumah mengelola apa memberi makan kepada kucing, itu kan sebenarnya pengalaman rohani. Tapi karena mungkin selama ini dianggap pengalaman biasa-biasa saja, sehingga itu tidak dianggap pengalaman rohani. Tapi kalau dalam pembacaan tasawuf yang secara umum memberi makan binatang itu kan bagian dari akhlak kepada sesama gitu ya. Mungkin gitu nggih Pak Ibnu Amin yang pertama. Yang kedua eh, apa namanya? Parameter apa sih yang bisa dipakai untuk menceritakan atau membagi pengalaman-pengalaman publik? Kalau saya memakai parameter Quran aja, Quran yang paling gampang atau Al-Hadis lah ya. Misal kita mengalami mimpi ya, ya tinggal nanti buka kitab Sahih Bukhari kan ada pembahasan tentang mimpi-mimpi. Nah, misal ada hadis tentang Kanjeng Nabi mimpi di sebuah tempat yang di situ
eh, apa namanya, beliau minum air susu, kemudian setelah minum setengah dari air susu yang beliau minum itu diserahkan kepada Sayyidina Umar gitu. Itu ada hadisnya, saya lupa nomornya tapi di Sahih Bukhari ada gitu ya. Nah, kalau kita mimpi-mimpi itu juga paling tidak parameternya adalah kita mengecek kepada Quran atau hadis atau cerita-cerita bagaimana Kanjeng Nabi mengalami mimpi gitu. Kalau saya hanya sebatas itu saja, yang ringan-ringan dan gampang-gampang sehingga kita pun tidak gampang tergelincir gitu. Kalau kita mimpi apa gitu, kemudian ditafsirkan pakai apa namanya itu, tafsir mimpi dari buku-buku yang ada di pinggir jalan atau dari Google gitu kan, itu menjadi agak aneh juga gitu. Meskipun itu perlu untuk menampung wawasan-wawasan, tetapi parameter untuk mengukur pengalaman-pengalaman rohani itu, hemat saya ya kita pakai Quran aja gitu kan. Termasuk tadi ada apa namanya, uh, pertanyaan kriteria wali itu lantas yang kayak gimana ya. Kalau kalau saya juga pakai, kalau kita tidak mampu untuk membaca atau menyelami apa yang disampaikan oleh Al Hakim At-Tirmidzi, ya pakai Quran juga ya. Ada ayat misalnya innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Tapi alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Berarti sesungguhnya walimu itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Ya, berarti al-mu'min itu orang beriman. Ini nyambung dengan pertanyaan Mas Galih. Kalau saya melihat ada orang berpakaian compang-camping di tengah jalan itu, saya tidak husnuzon dia wali atau bukan. Saya husnuzon, oh ini mudah-mudahan ini mukmin gitu ya. Mudah-mudahan ini seorang mukmin, seorang muslim. Jika seorang muslim, seorang mukmin itu kan berarti wali gitu ya. Tapi tidak langsung ke walinya, tapi kepada keimanannya dan keislamannya. Mudah-mudahan orang ini seorang muslim dan mukmin gitu. Nah, itu pertanyaan Pak Ibnu Amin. Mohon maaf kalau kalau jawaban saya tidak memuaskan, tapi ya saya sejauh ini kalau terkait dengan tasawuf memahami yang gampang-gampang begitu gitu ya. Oke, dari Mas Gali tadi, yang pertama tadi apa, anak Mas Faiz ya? Hal-hal yang melampaui sisi rasional begitu Pak. Itu apakah Oh termasuk ya ya. kalian? Ya, kalau setahu saya memang ada wali yang melampaui sisi-sisi rasional gitu. Misalnya kayak saya ada satu wali yang saya suka, satu sufi yang saya suka itu, dan kitab-kitabnya lebih sering saya baca dibandingkan kitabnya lain. Nah, itu Syekh Abdul Wahab Asy'aroni itu. Yang kitab fikihnya itu Al-Mizan Al-Kubro itu sangat saya sukai dan kadang di rumah saya baca gitu. Ada juga Al-Fathul Mubin gitu kan. Itu beliau eh, apa ya, beliau ini juga dalam ceritanya mengalami dan menjalani peristiwa yang tidak rasional gitu. Tidak rasional. Misal umur 9 tahun di dalam Lataiful Minan itu beliau diceritakan hanyut di Sungai Nil, kemudian pulang dibawa oleh buaya gitu. Dibawa oleh buaya. Itu nggak rasional gitu ya. Nggak rasional. Tapi itu terjadi gitu. Nah, apakah semua yang tidak rasional melampaui rasional itu adalah wali? Tentu saja tidak, gitu ya. Kita bisa berkaca kepada para fisikawan, kepada para ilmuwan yang melampaui batas-batas akal manusia, tetapi mereka menemukan rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia, yang rumus-rumus itu akhirnya dipakai, gitu ya. Dan itu rata-rata bukan Muslim, gitu ya. Kayak Einstein itu kan melampaui ke rasionalitas manusia pada zamannya. Ya. Nah, sedangkan eh, memang sebagaimana tadi saya ceritakan, di kehidupan wali-wali ya banyak hal yang tidak masuk akal gitu. Tapi tadi di awal saya pertanyaan eh, Mas Lana atau Mas siapa tadi itu, bahwa jika menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal atau sesuatu yang aneh-aneh itu, saya sejauh ini ukuran yang saya pakai adalah saya menganggapnya itu biasa saja karena memang itu kehendak Allah, dan kalau kehendak Allah itu ya memang begitu gitu ya, tidak aneh gitu kan. Aneh itu mungkin karena dia tidak biasa gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa Mas Faiz dari Mas Galih? Terkait Wais Al-Qarni tadi Pak.
Oh, yang sholat Jumat. Wah, ini saya juga baru dengar ini kisahnya Mas Galih. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjawabnya ini kalau yang ini ya. Apakah memang itu terjadi dan apakah itu tidak gitu ya. Saya juga tidak bisa menjawabnya karena memang saya belum baru dengar juga pada malam hari ini matur nuwun sudah dikisahkan kisah Uwais Al-Qarni. Kami termasuk menjadikan Uwais Al-Qarni ini dalam bacaan tawasul kepada para orang-orang terdahulu di samping Kanjeng Nabi gitu ya. Nah, jadi para sahabat, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aminah, kemudian Sayyidina Uwais Al-Qarni. Jadi matur nuwun sudah dikisahkan kisah beliau ini, mudah-mudahan kita terciprati atau tertulari akhlak beliau dalam memuliakan orang tuanya. Gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian tadi ya saya ingat apakah sahabat ini adalah wali? Kalau saya belum pernah membaca kitabnya Mas Galih, tapi ada satu guru tasawuf di Jogja ini, di Yogyakarta ini, Kiai Kuswaidi Syafi'i yang punya pondok Maulana Rumi yang kalau ngaji kitab-kitab Maulana Rumi atau Syekh Abdul Qadir itu jam setengah 2 malam sampai subuh itu biasanya di pondoknya itu. Saya ampun-ampun kalau ikut pengajian itu. Nah, Kiai Kuswaidi itu pernah menyampaikan begini, para sahabat itu kalau disebut wali ya wali, tetapi mereka melebihi wali yang ada di zaman setelahnya. Sebab apa? Sebab sahabat itu bertemu Rasulullah zahiran wa batinan, gitu ya. Bertemu dengan Rasulullah zahiran secara fisikal jasadiah dan secara ruhiyah, dan itu melebihi para wali atau sufi-sufi yang hadir setelah Rasulullah wafat, gitu ya. Rasulullah wafat dan setelah para sahabat semua gitu. Itu artinya bahwa sahabat ini tidak boleh kita sepelekan gitu ya. Sehingga standar itu kita pakai untuk membaca sirah para sahabat, kita pakai untuk meneladani para sahabat ya. Yang mana standar ini menjadi kontrol terhadap fenomena kewalian, fenomena kesufian atau fenomena keulamaan pada hari ini. Ya. Itu ya Mas ya. Ada lagi Mas tadi? Sampun cukup Pak. Oh sampun, oh nggih, mantap nuwun. Baik, tadi ada komentar bagus juga Mas Faiz, saya baca sekilas tadi. Kalau yang disampaikan yang biasa-biasa saja nggak menjual, Tat. Pengalaman rohani yang disampaikan yang biasa-biasa saja nggak menjual. Iya memang gitu kan. Dalam beberapa kasus itu sama halnya dengan mukjizat ya Pak ya. Maksudnya mukjizat nabi-nabi itu harus yang membelah lautan. Iya. Yang apa? Iya. Ihyaul mauta begitu ya. Tapi iya. Nyata-nyata di depan itu justru tidak ternotis begitu. Iya, kalau saya justru mengambil yang paling enak aja bahwa tadi pengalaman rohani itu apa? Pengalaman rohani itu adalah ketika anak nangis kita mendiamkan, berusaha mengajak untuk diam. Itu kan pengalaman rohani, Mas. Pengalaman rohani adalah ketika apa? Ketika air dari sumur mati tidak mengalir, terus kita cari caranya gimana biar hidup. Itu kan pengalaman rohani itu. Nah, tapi pengalaman keseharian ini cenderung dinafikan oleh orang-orang modern yang silau kepada keajaiban-keajaiban. Ada anak ngompol misalnya malam hari, terus besoknya kasur basah itu, terus kita rela menjemur kasurnya keluar untuk supaya kena panas. Wah, itu pengalaman rohani loh itu. Tapi kok nggak ada yang menceritakan itu ya di ruang publik gitu ya. Gitu. Gege. Selain pengalaman rohani itu juga the real adegan dewasa ya Pak ya. Wah betul. The real life. Saya biasanya kalau ada teman yang atau adik atau senior junior saya nikah gitu, saya mengasih ucapan welcome to the real life. Gitu. Selamat datang dalam kehidupan nyata, di mana teori-teori nggak berfungsi. Dengan belajar teori tasawuf tadi, tamkin, al-faqr, al-khauf, macam-macam itu ketika di keluarga itu kayak nggak berfungsi semua gitu kan. Gitu. Justru malah ketika di momen bersama keluarga itu kita bisa menjadi sufi yang beneran sufi ya Pak. Iya. Misalnya mohon maaf ini ya. Misalnya apa rela para lelaki di rumah kita ini nyuci piring gitu kan.
Itu Iya. kan itu kan pengalaman rohani itu, nyuci piring di rumah itu. Eh, Ya itu. Kalau saya sih begitu, yang gampang-gampang, praktis-praktis, karena ini hidup udah ribet. Jadi mau menyaksikan keajaiban-keajaiban sudah males kita. Dari dulu ya yang kita butuhkan ini bisa kenyang, bisa senang, bisa tertawa bersama keluarga. Nah, itu pengalaman rohani yang mahal itu. Gitu ya kira-kira. Iya, iya, iya. Baik, Pak Yasir, kita masih Oke. ada waktu 14 Oke. menit lagi. Ini kita cukupkan atau kita berikan kesempatan ke teman-teman lagi. Iya, monggo teman-teman yang ingin menyempurnakan, monggo Iya. berbagi ilmu. Saya juga bisa biar bisa dapat ilmu malam hari ini. Iya. Ini ada pertanyaan menarik, Pak Yasir, terkait Oke, eh, oke. dari Bagus Helmi, Kak Bagus Helmi. Ketika ada ungkapan la ya'riful wali illal wali, atau Hmm. kalau di sini la ya'rifu wali illa bil wali, tapi yang biasanya la ya'riful wali illal wali begitu ya. Hmm. Bagaimana menurut Pak Yasir terkait ungkapan itu, Pak? Iya. Pertama, saya sendiri, jadi ini ungkapan populer yang terus terang saya sampai hari ini tidak tahu itu bersumber dari kaulnya siapa, atau mungkin itu hadis ya. Mungkin mohon nanti saya diingatkan ya. La yariful wali ilal wali itu. Nah, jadi ini juga perlu kita periksa dari mana, kemudian konteksnya apa ucapan itu atau kaul itu diucapkan, dan kemudian bagaimana kaul itu pernah dipakai oleh para ulama-ulama terdahulu untuk membicarakan hal-hal tertentu gitu. Misal contoh gini ya, saya pernah baca manakib Al-Imam Al-Syadili, tapi saya lupa nama kitabnya. Tapi mungkin para sederek semua hadirin bisa membantu saya nanti kalau kalau ingat ya. Nah, suatu ketika saya Abu Hasan Asy-Syadzili ini ditanya oleh murid-muridnya ya, Syekh, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan limpahan ilmu dari Allah gitu. Nah, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili menjawabnya dengan ayat, memakai satu ayat, yang ayat ini biasanya dipakai sebagai dalil zakat fitrah. Ayatnya itu bunyinya ketika beliau ditanya, Syekh, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan karunia dari Allah, ilmu-ilmu dari Allah seperti panjenengan? Saya Hasan menjawabnya dengan ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sodako itu adalah untuk fukoro, untuk para fakir dan wal masakin, dan ayat seterusnya itu tadi. Coba kita perhatikan bahwa ayat ini di dalam konstruksi ilmu fikih dipakai untuk menjelaskan mengenai hukum zakat, infak, dan sodako. Tapi oleh Syekh Abdul Hasan dipakai untuk menjelaskan, oh, alhamdulillah matur nuwun Mas Mukaidin, Tanwirul Ma'ali ya, nggih matur nuwun. Nggih. Tetapi oleh Syekh Abdul Hasan dipakai untuk menjelaskan ilmu Allah yang akan diberikan kepada siapa saja. Syaratnya adalah orang tersebut termasuk al-fuqara wal masakin. Nah, maksud saya uh, istilah la ya'riful wali illal wali ini tadi mungkin perlu kita cek, dan menurut saya perlu kita cek pada bagaimana istilah ini dipakai oleh ulama-ulama sebelum kita. Ya, sehingga istilah ini tidak gampang kita pakai untuk membicarakan layak riful wali ilal wali di hari ini gitu ya. Nah, saya sarankan itu dulu karena saya pun tidak berani menafsirkan ini sebenarnya layak riful wali ilal wali ini maksudnya apa gitu ya. Sehingga jika kita mau untuk mengecek sebenarnya kalimat ini dipakai dalam rangka apa sih? Salah satu caranya adalah dengan mengecek bagaimana para ulama-ulama terdahulu memakai kalimat-kalimat itu. Nah, tadi saya mencontohkan dari bagaimana Syekh Abdul Hasan memakai ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin untuk menjawab pertanyaan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan karunia Allah. Ada lagi cerita yang saya dapat dari Kiai Kuswaidi tadi. Eh, kalau nggak salah Syekh Junaid itu ketika murid-muridnya itu berdendang dengan lagu-lagu yang sangat meriah dan mereka
apa namanya saling mungkin kalau hari ini itu joget tapi pada waktu itu konteksnya bukan joget seperti orang joget dalam pesta-pesta sekuler gitu ya. Nah, tetapi se Junaid kalau nggak salah itu tidak joget dan tidak bergerak sama sekali ketika mendengarkan irama dendang puji-pujian tadi itu. Gitu. Ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, Syekh, kenapa jenengan nggak ikut bergerak, nggak ikut joget bersama kami gitu? Karena betapa indahnya tadi lagu yang didendangkan yang memuji Rasulullah dan memuji Allah. Gitu kan. Nah, Syekh Junaid tadi menjawab dengan satu ayat juga. Ayatnya itu ayat yang sering kita pelajari waktu dulu belajar ilmu ilmu biologi tapi belajar ilmu tauhidnya, tapi dalam konteks biologi. Apa itu ayatnya? Syekh Junaid membaca watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya. Kenapa Syekh jenengan nggak goyang? Beliau menjawabnya dengan ayat tadi yang kalau kita terjemahkan, engkau melihat gunung-gunung itu tahsabuha jamidatan, engkau mengira gunung itu tak bergerak. Nah, wahia tamurru marroso. Padahal gunung itu bergerak bersama dengan awan gemawan gitu ya. Ini artinya kita lihat konteks pemakaian ayat tersebut yang pernah dipakai oleh para ulama-ulama. Jadi kalau ingin mengecek layak riful wali ilal wali, maka mari kita cek dulu ini kalimat ini pernah dipakai dalam konteks apa dalam kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu, terutama ulama-ulama sufi gitu ya. Saya kira gitu, Mas Faiz ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika saya tidak mampu untuk menjawab atau menjelaskan hal-hal yang diinginkan oleh panjenengan semuanya. Mudah-mudahan menjadi sangu atau menjadi bekal untuk saya menambah ilmu saya. Matur nuwun, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Pak Nasir atas segala ilmunya yang dibagikan kepada kami di sini dan mohon maaf juga kepada teman-teman sekalian karena tidak semua pertanyaan bisa kami tampung dan bisa kami sampaikan kepada Pak Yasir dan belum bisa semua dijawab tentu saja begitu dan semoga kita punya kesempatan lain untuk berdiskusi lagi di waktu dan momen yang lebih ideal tentu saja. Dan semoga kami tim Turas Pustaka bisa sowan langsung ke kediaman Pak Yasir di Jogja. Semoga. Oke, monggo, monggo. Pokoknya siapa saja yang ke Jogja nanti kontak saya, monggo kita ngopi-ngopi di sini. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan atas partisipasinya. Luar biasa diskusi kita pada malam hari ini dan sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya hari ini adalah hari terakhir, masih ada kurang lebih 3 jam ya sampai teman-teman untuk bisa mendapatkan harga diskon tentu saja untuk buku teka-teki para wali dan juga kami menyiapkan 2 buku gratis untuk satu penanya terbaik yang nanti akan kami pilih dan juga satu peserta yang memberikan insight terbaik di story Instagram maupun di feed Instagram. Baik, itu saja dari kami dan terakhir mungkin Pak Yasir semacam closing statement kepada teman-teman bisa pesan-pesan untuk kami. Ya, terima kasih sudah diajak ngalap barokah acara ini itu aja. Sambung ilmu, sambung silaturahmi, sambung berbagai hal. Monggo para hadirin yang suatu ketika datang ke Jogja, Katuran Pinara ke kediaman kami atau bisa ketemu di mana. Kalau pas di tengah kota nanti kita ketemu di sekitar kota atau kalau monggo lah pokoknya welcome. Monggo, monggo. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf bila dari saya ada salah-salah kata maupun salah sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur semuanya, saya pamit ya. Matur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faiz, wabarakatuh. pamit.